Oke, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah statistika, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas statistik non-parametrik. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita membicarakan statistik parametrik, yaitu statistik yang menggunakan data-data kuantitatif dengan standar data interval dan data rasio. Statistik non-parametrik adalah uji statistik yang digunakan ketika asumsi uji parametrik tidak terpenuhi, terutama asumsi normalitas data. Jadi pada berbagai macam penelitian terkadang uji normalitas data menunjukkan ketidaknormalan, sehingga syarat pengujian uji parametrik tidak terpenuhi. Nah, di sini uji non parametrik merupakan uji yang bersifat jalan keluar dari permasalahan tersebut. Jadi di sini kalau kita bandingkan statistik parametrik dengan statistik non parametrik, di situ kita lihat bahwa teknik-teknik statistik pada statistika parametrik itu didasarkan atas asumsi mengenai populasi yang diambil sampelnya. Di sini asumsinya data terdistribusi normal. Kemudian contoh uji statistik parametrik, misalnya pada uji T, diasumsikan populasi terdistribusi normal. Kemudian sebutan parametrik digunakan karena pada uji T ini yang diuji adalah parameter. Contoh di sini adalah rata-rata dari suatu populasi. Kemudian statistika parametrik membutuhkan data kuantitatif dengan level interval atau rasio. Jadi kalau kita ingat, ada empat jenis data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, statistika parametrik itu bisa dipakai pada penggunaan data-data dengan data nominal maupun data rasio. Kemudian kalau kita lihat statistik di sini hanya cocok untuk data yang tidak memenuhi asumsi statistik parametrik atau data yang berbasis kualitatif. Nama lain dari uji statistika non parametrik adalah distribution free statistik. Di sini tidak ada asumsi distribusi statistik. Diasumsi normal tidak normal tidak
diolah dengan menggunakan statistika non parametrik. Sehingga di sini didasarkan atas lebih sedikit asumsi mengenai posisi dan parameter dibandingkan dengan statistika parametrik. Di sini ada yang dapat digunakan untuk data nominal dan ada yang dapat digunakan untuk data ordinal. Di misalnya jenis kelamin itu termasuk data nominal, kemudian ranking mahasiswa itu termasuk data ordinal. Nah, kita bisa menggunakan data-data yang bersifat nominal dan data bersifat ordinal. Adapun keuntungan dan kekurangan statistika non parametrik, di sini keuntungannya adalah kadang-kadang tidak ada alternatif dalam menyelesaikan persoalan statistika parametrik. Jadi di sini sebagai alternatif apabila statistika parametrik tidak bisa terpenuhi asumsinya. Artinya di sini juga ada beberapa menjadi kekurangan, yaitu jika uji non parametrik dilakukan, maka apabila di situ ada atau bisa memenuhi kriteria parametrik, itu jadi tidak berguna. Jadi uji non parametrik menjadi tidak berguna apabila uji parametrik untuk data yang sama tersedia. Kemudian keuntungan yang kedua di sini adalah uji non parametrik tertentu dapat digunakan untuk analisis data nominal. Adapun kekurangan yang kedua di sini adalah uji non parametrik pada umumnya tidak tersedia secara luas dibandingkan dengan uji parametrik. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah uji non parametrik dapat digunakan untuk analisis data ordinal. Jadi di sini pada kondisi tertentu bisa menggunakan data ordinal, ya. Jadi uji non parametrik mampu atau bisa digunakan untuk mengolah data tipe data ordinal. Kemudian keuntungan yang keempat, non parametrik biasanya lebih sederhana dibanding pada statistik parametrik, khususnya untuk sampel kecil. Nah, ini juga menjadi kekurangan, ya. Untuk sampel besar, perhitungan statistik non parametrik menjadi lebih rumit. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang metode uji non parametrik, yaitu uji tanda, uji Mann-Whitney, Wilcoxon, dan juga uji Rank-Spearman. Uji tanda, kita akan membahas tentang penggunaan statistika non parametrik untuk membandingkan antara dua produk, ya. Misalnya di sini dapat digunakan untuk menguji proporsi sukses atau gagal berdasarkan tanda, yaitu tanda positif atau negatif,
diperoleh dari perbandingan sampel yang dipasangkan. Jadi kita bisa menguji dari suatu proporsi atau tanda positif atau negatif. Di sini misalnya ada 2 dan berpasangan dengan B3. Maka tanda antara A dan B di sini 2 lebih kecil dari 3, sehingga tandanya kita beri tanda negatif. Kemudian yang kedua A3 sementara B4. Kita kembali tandai negatif. Kemudian A2 dan B2. Nah, ini sama sehingga tandanya adalah 0. Kemudian A yang terakhir di sini 5 dan B-nya 4. 5 lebih besar dari 4, maka kita tandai positif. Nah, kemudian kita bisa menguji bentuk hipotesisnya di sini adalah pada H0. Di sini P sama dengan P hipotesis. Atau bisa juga ya, H0 di sini P lebih besar atau sama dengan P hipotesis, atau H0 P lebih kecil atau sama dengan P hipotesis. Adapun statistik yang kita uji, Z sama dengan P min mu proporsi ya, dibagi dengan deviasi dari P proporsi. Kemudian nilai Z di sini sama dengan P rata-rata P minus P hipotesis dibagi dengan akar P hipotesis kali Q hipotesis dibagi N. Nah, di sini jumlah tanda harus cukup besar, di mana N proporsi hipotesis dan N proporsi gagal hipotesis sekurang-kurangnya 5. Contoh di sini, dari penilaian terhadap kualitas 2 pemutih pakaian A dan B diperoleh 19 tanda positif, 6 tanda negatif, dan 5 tanda 0. Ujilah hipotesis bahwa dalam populasi tersebut tingkat pemutih A lebih dari 0,5. Gunakan taraf nyata 5%. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi di sini H0-nya proporsi hipotesis di sini
lebih kecil atau sama dengan 0,5. Nah, H1 nya maka proporsi hipotesisnya adalah lebih besar dari 0,5. Kemudian pada taraf nyata 5%, kita cari di tabel set nilai yang mendekati 0,5. Jadi kalau kita lihat di tabel set, (0,5). Nah, terletak antara ini ya, sama dengan 1,64. Sehingga kita melanjutkan perhitungan di sini statistik ujinya. Kita tahu tadi adalah tanda positifnya 19, kemudian tanda negatifnya ada 6. Di sini N 19 plus 6 sama dengan 25. Sementara yang 5 tanda 0 ini tidak digunakan. Mengapa? Karena 5 menunjukkan tanda yang sama ya, jadi pembandingnya jelas, maka kita tidak menggunakannya. Nah, kemudian di sini P dari pemutih ya, proporsi hipotesisnya adalah 0,5. Maka proporsi gagalnya adalah 0,5 juga. Ingat bahwa proporsi sukses ditambah proporsi kegagalan itu sama dengan 1. Maka kita masukkan rumus ke Z ya. Z sama dengan rata-rata P ya. Kita hitung rata-rata P 19 per 25 sama dengan 0,75 dikurang 0,5 dibagi dengan akar 0,5 kali 0,5 dibagi 25 sehingga ketemu 2,6. Hasil uji Z kita adalah 2,6. Tentunya di sini lebih besar dari 1,64 ya. 2,6 lebih besar dari 1,64. Maka sesuai dengan hipotesis awal di sini H0-nya ditolak ya, karena lebih besar dari 0,5. Artinya proporsi yang menilai kualitas pemutih A lebih baik dari pemutih B, lebih dari 0,5. Selanjutnya uji Mann-Whitney pada sampel besar. Nah, di sini N besar itu lebih dari 10. Sementara kalau pada uji parametrik N besar itu dikatakan besar apabila lebih besar atau sama dengan 30. Pada uji Mann-Whitney di sini langkah pertama adalah menentukan ranking ya. Jadi di sini uji ranking. Peringkat 1 2 3 untuk semua sampel. Membuat peringkat dapat secara meningkat atau menurun ya. Bisa dari 1 sampai 10 misalnya, atau dari 10 sampai 1.
Misalnya di sini ya, ada sampel A dan sampel B yang terdiri atas beberapa taraf ya. Maka di sini diperoleh R1 sama dengan 19,5 dan R2 sama dengan 8,5. Di sini jika N1 dan N2 sekurang-kurangnya 10. Dalam beberapa teori menetapkan bahwa lebih dari 10. Dapat didekati dengan distribusi normal yang memiliki rata-rata standar deviasi mu R1 sama dengan N kali N1 plus N2 plus 1 dibagi 2. Kemudian mu R2 sama dengan N2 plus N1 plus N2 tambah 1 dibagi 2. Dan deviasi dari R di sini adalah akar dari N1 kali N2 kalikan N1 plus N2 plus 1 dibagi 12. Kemudian uji statistiknya kita bisa menggunakan dua macam, yaitu Z sama dengan R1 dibagi mu R1 dikurang mu R1 dibagi deviasi R jika hipotesis 0 sama dengan mu 1 lebih besar atau sama dengan mu 2, atau Z sama dengan R2 min mu R2 dibagi dengan deviasi R jika hipotesis nolnya di sini apabila mu 2 lebih kecil atau sama dengan mu 1. Contoh yang bisa kita terapkan di sini adalah taraf operasi atau persentase kapasitas telah didapat dari sampel random N1 sama dengan 10 hari pada perusahaan 1 dan N2 12 hari pada perusahaan 2. Jumlah ranking berturut-turut adalah 145,5 dan 107,5. Pada taraf nyata 5%, susunlah pengujian untuk menentukan apakah taraf operasi rata-rata perusahaan 1 lebih besar dari taraf operasi rata-rata perusahaan 2. Di sini hipotesis nolnya bisa kita tentukan ya. Di sini H0 adalah mu 1 lebih kecil atau sama dengan mu 2. Maka hipotesis satunya adalah mu 1 lebih besar dari mu 2. Pada taraf nyata di sini 5%. Kemudian wilayah kritis di sini pada Z lebih besar 0,05 seperti kita telah lihat tadi. Pada Z 0,05 itu posisinya adalah 1,64. Maka selanjutnya kita menghitung ya statistik ujinya. Yang pertama N1 adalah 10, kemudian N2 adalah 12. 10 dan 12. Kemudian R1-nya adalah 145,5. Dan di sini R2-nya adalah 107.
Nah, dalam kasus ini yang diinginkan adalah mu1 lebih kecil dari mu atau sama dengan mu2. Jadi di sini asumsi yang bisa dilakukan adalah rumus R1-nya yang digunakan 145,5. Sehingga kita masukkan rumusnya mu R1 sama dengan 10 kalikan N1 plus N2 plus 1 dibagi dengan 2. N1 kalikan N1 plus N2 tambah 1, ketemunya 115. Kemudian nilai standar deviasinya di sini akar dari 10 kalikan N2 12 kalikan 10 tambah 12 tambah 1, N1 plus N2 tambah 1 dibagi 2. Ketemunya di sini agak sama dengan 15,166. Nah, kemudian nilai Z kita hitung. Z sama dengan mu R1 dikurangi R1 dikurangi mu R1 dibagi dengan standar deviasi 15,166 sama dengan 2,01. Nah, kita tahu bahwa tadi nilai Z pada tabel nilai kritisnya adalah 1,64. Hasil hitungan kita sama dengan 2,01. Karena di sini Z lebih besar dari Z tabel, maka hipotesis nolnya ditolak. Artinya taraf operasi rata-rata perusahaan 1 lebih besar daripada taraf operasi perusahaan 2. Kemudian pengujian Rank-Wilcoxon. Jumlah Rank-Wilcoxon itu mendefinisikan sebagai jumlah dari semua rank pada sampel yang lebih kecil setelah seluruh sampel di ranking. Di sini nilai W yang diharapkan adalah E fungsi W. Di sini E fungsi W sama dengan N1 kalikan N1 plus N2 plus 1 dibagi dengan 2, dengan standar errornya adalah akar dari N1 kali N2 kalikan N1 plus N2 plus 1 dibagi 12. Dengan nilai uji statistik di sini Z sama dengan W dikurangi EW dibagi standar error. Nah, kita lihat di sini contoh pendapatan dua kelompok kerja disajikan dalam tabel sebagai berikut. Di sini kelompok 1 dan kelompok 2. X1 ada 6.000, 10.000, 15.000, 29.000. Nah, kita ranking di mana X2 mulai dari 11.000, 13.000, 14.000, 17.000, 20.000, 31.000. Nah, maka kita ranking, mana ranking pertamanya. Kita mulai dari kecil dulu ya, ranking kecil. 6.000 paling kecil, kita tuliskan 1. Berikutnya 2. Kemudian 3. Kemudian 4.
kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8, 9, dan 10. Di sini W sama dengan 18. Jumlah rank untuk ukuran sampel yang lebih kecil. Nah, dengan tingkat signifikan 5%, ujilah apakah rata-rata pendapatan kedua kelompok tidak berbeda. Maka kita uji dengan uji Wilcoxon di sini tidak berbeda, berarti H0-nya adalah sama. Nah, di sini uji dua arah, ya, maka Z alfanya dibagi 2. Pada taraf nyata 5%, maka alfa 5% per 2 sama dengan Z 0,025. Kita lihat tabel. Pada nilai 0,025 ketemu nilai Z di sini adalah 1,96. Nah, wilayah kerja kritisnya adalah nilai dari min 0,025 dan plus 0,025 pada nilai Z-nya. Nah, kemudian kita hitung statistik uji. Di sini N1 ada 4, N2 ada 6, dan W-nya adalah 18 sesuai ketentuan tadi. Maka EW-nya bisa kita hitung N1 plus kalikan N1 plus N2 plus 1, 4 plus 6 plus 1 dibagi dengan 2 sama dengan 22. Kemudian standar errornya di sini akar dari N1 kali N2, kemudian dikalikan N1 plus N2 plus 1, 4 plus 6 plus 1 dibagi 12. Ketemunya adalah 4,69. Nah, di sini Z bisa kita masukkan rumus, ya. Di sini W sama dengan 18. Kemudian EW 22 dibagi dengan standar errornya 4,69 sama dengan min 0,85. Nah, kita lihat daerah kritisnya adalah dari min 196 sampai plus 196. Nah, nilai min 0,85 di sini artinya berada pada ring tingkat penerimaan H0. Artinya bahwa pendapatan kedua kelompok tidak berbeda. Kemudian uji korelasi rank Spearman. Nah, uji ini digunakan untuk dua variabel berjenis ordinal. Di sini ukuran asosiasinya adalah koefisien korelasi Spearman. Ya, jadi di sini kalau data yang berjenis data interval dan rasio biasanya menggunakan koefisien korelasi Pearson. Nah, untuk yang non parametrik di sini menggunakan korelasi Spearman.
Nah, korelasi Spearman rumusnya adalah RS sama dengan 1 dikurang akar kali jumlah D kuadrat dibagi N kalikan N kuadrat min 1, di mana N adalah banyaknya pasangan data yang dicari korelasinya. Kemudian D perbedaan peringkat pada setiap pasang. Di setiap kelompok dibuat peringkat dari 1 sampai ke N. Jadi kita mengelompokkan rankingnya berdasarkan kelompoknya, ya. Di sini interpretasi dari korelasi Spearman sama dengan interpretasi korelasi dari Pearson, ya. Bentuk hipotesisnya di sini H0, kemudian RS-nya di sini lebih kecil atau sama dengan 0, maka H1-nya RS-nya lebih besar dari 0. Kemudian RS lebih besar dari atau lebih besar atau sama dengan 0, maka H1-nya RS-nya lebih kecil dari 0. Kemudian H0-nya adalah sama dengan RS, maka hipotesis satunya adalah tidak sama dengan RS. Kemudian statistik untuk mengujinya di sini Z sama dengan RS kalikan akar N-1. Nah, di sini ada contoh, ya. Apakah ada hubungan yang kuat antara harga minyak mentah per barel dan harga BBN per galon di pompa bensin? Nah, untuk mengestimasi asosiasi antara kedua variabel tersebut, seorang peneliti di perusahaan minyak mengumpulkan data di sebuah kota selama 9 bulan dan mencatat rata-rata harga di setiap bulan tersebut. Kemudian hitunglah korelasi Spearman untuk data ini. Jadi kita lihat di sini pengamatan selama 9 bulan, kemudian rata-rata harga minyak mentahnya, kemudian harga BBM di pom bensin. Nah, masing-masing kita ranking, ya. P mentahnya di sini ternyata urutannya adalah yang paling kecil adalah di bulan kedua, maka kita tulis 1. Kemudian 2 pada 12,3, kemudian 3 14,6, 4 pada bulan keempat, 5 6, ya, pada bulan ke-5 dan ke-6 berturut-turut. Kemudian yang ke-7 ada di bulan ke-9, yang ke-8 ada di bulan ke-7, dan yang ke-9 ada di bulan 8. Nah, kemudian kita ranking yang kedua, ya, peringkat pada harga BBM di stasiun. Di sini ada ranking 1, ya, 1,05. Kemudian ada 2,5, ya. Di sini ada 2,5. Artinya apa? Karena mempunyai nilai yang sama pada bulan kedua dan bulan keempat. Jadi di sini selisih antara ranking 2 dan 3, maka 2,5 hasilnya. Di sini ada 2,5 dan 2,5. Tidak ada ranking 3. Nah, kemudian ranking keempat pada bulan ketiga, ranking kelima pada bulan ke-6, ke-5 pada bulan ke-5, ranking ke-6 pada bulan ke-6, ranking 9 pada bulan ke-7, ranking 7 pada bulan ke-9, ranking 8 pada bulan ke-7, dan ranking 9 pada bulan ke-8. Nah, kemudian kita hitung selisih antara ranking pada
harga BBM mentah dan pada ranking harga BBM per galonnya ya. Jadi di sini 3 kurang 1 ada 2, 1 kurang 2,5 ada min 1,5, kemudian di sini ada min 2, seterusnya. Nah, kemudian di sini ada 1,5. Nah, kita kuadratkan. Nah, ketemu, kita jumlah D kuadrat sama dengan 12,5. Maka statistik ujinya ya, uji korelasi di sini mencari koefisien korelasinya ya, R sama RS ya. Korelasi Spearman di sini sama dengan 1 kurang 6 kali jumlah D kuadrat dibagi dengan N kalikan N kuadrat min 1 sama dengan 1 dikurangi 6 kalikan 12,5 dibagi dengan 9 kali 9 kuadrat min 1 ya. Di 9 di sini dari data pengamatan 9 bulan ya. Sama dengan 0,89583. Nah, ini korelasi yang cukup kuat. Selanjutnya kita bisa menghitung misalnya sebuah latihan. Di sini contohnya adalah M dan R adalah 2 orang analis yang meranking kualitas 12 stok. Kemudian hasilnya disajikan dalam tabel berikut ini ya. Jadi ada 12 ranking stok ya, menurut M dan R. Nah, kemudian ya langsung kita hitung ya. Jadi di sini ada yang sama ya, rankingnya. Nah, kemudian nilai D kuadrat juga sudah ada, maka kita tinggal menguji ya. Dengan taraf 5%, ujilah apakah ada kecenderungan kecocokan pada rank kedua analis. Nah, ini hipotesisnya apa? Dan selanjutnya tinggal menghitung R-nya ya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Sampai bertemu lagi dalam suasana yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.